Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau nunjukin cara buat akses chatbot aku. Yang pertama itu kita buka webnya moodle-aliajeni.tech. Bisa diketik aja atau bisa klik link yang udah pernah aku kasih kayak gini. Ini sama aja yang arahnya ke sini index.php. Terus habis itu kita login. Nah, ini sebenarnya sama ya kayak vClass tapi tampilannya lebih baru, ikutin tema yang ada di Labcom. Nah, ini passwordnya. Ini semua udah dikasih sama aku ya untuk masing-masing dari kalian. Nah, setelah itu kita buka course-nya nih, pemrograman berbasis web. Nah, untuk flow-nya itu yang pertama kita bakal buka materi dulu ya kan buat belajar ceritanya. Terus habis itu nanti kita nanya-nanya ke chatbot, misalnya ada materi yang kurang kita pahami. Nah, setelah itu terakhir baru ngerjain kuis 20 soal PG. Ini kuisnya diambil dari materi-materi yang ada di sini. Oke, yang pertama aku bakal buka materinya dulu. Jadi aku mau coba buka yang cascading style sheet, klik kanan, open link in Notab. Kayak gini. Itu tunggu sampai PDF-nya kayak kelotnya sampai kelar gitu. Oke, terus habis itu satu lagi aku mau buka yang semantic web, klik kanan, open link in Notab. Oke, nah kalau udah itu tuh udah masuk lognya di Moodle. Nah, aku coba cek di VM. Oke, tadi kan itu Gita Permata ya. Terus tadi kita buka cascading style sheet ya kan, sama di sini semantic web. Nah, itu udah kecatat di sini. Tuh. Cascading style sheet sama semantic web. Nah, ini udah kecatat ya. 14.52 itu karena jamnya UTC. Oke. Nah, setelah kita buka materi kayak gitu, barulah kita akses chatbotnya. Nah, tapi aku mau jelasin dulu, jadi nanti itu aku pengen kayak ngebagi kelompok gitu loh. Aku pengen ngebagi biar aku bisa ngelihat perbedaannya antar pengguna. Aku pengen ada kelompok, misalnya kelompok yang males, rajin, sama yang biasa aja, yang sedang. Nah, pertama yang males itu dari aku ya, aku tuh pengennya buat yang dapat males itu tuh nanti kalian cuma buka materinya dikit aja, misalnya pemrograman internet doang, sekali diklik kanan open link in Notab, habis itu sama pemrograman web, habis itu langsung interaksi sama chatbot. Nah, buat yang rajin atau yang sedang, aku tuh berharapnya kalian bukanya tuh satu materi, saya setiap materi ini sekali ya. Aku sih berharapnya kalau yang sedang itu tuh setiap materi ini 6-6-nya dibuka sekali aja. Nah, kalau yang rajin kalau bisa tuh berkali-kali buka materinya. Jadi open link tab, habis itu klik lagi open link tab kayak gitu. Jadi biar kehitung frekuensi kliknya, kalian tuh bakal dianggap engagementnya tinggi, jadi dinilainya tuh tertarik sama mata kuliah ini. Nah, setelah selesai dengan klik-klik ini, selanjutnya adalah chatbotnya. Nah, di sini tuh karena dia chatbotnya bisa pakai fitur mikrofon, jadi kita bisa inputnya suara. Nah, di sini tuh kita harus klik allow dulu. Nah, kayak gitu. Jadi tadi kan dia error ya. Error itu sebenarnya bukan karena user ID-nya nggak ada, tapi karena emang mic-nya itu belum diizinin aksesnya sama kita. Oke, yang pertama itu kan tadi aku tuh tentang CSS ya, jadi harus nanya seputar CSS atau tentang semantic web. Misalnya, apa itu semantic web? Ini tuh nunggunya emang lama, sekitar 30 detik karena di backendnya tuh dia nge-generate lip sync, terus habis itu JSON buat bentuk mulutnya ya pas mangap-mangap gitu, sama ada kayak konversi suara gitu dari MP3 ke WAV, makanya jadinya lama. Semantic web adalah sebuah visi atau ide tentang bagaimana data di web bisa didefinisikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh mesin, bukan hanya untuk tampilan visual saja. Hebat kan? Jadi, mesin bisa mengolah dan mengintegrasikan data dengan lebih cerdas.
Bayangkan, ini seperti membuat web menjadi database global, di mana setiap informasi punya makna yang jelas dan bisa dipahami komputer. Ada yang penasaran bagaimana cara kerja semantic web ini? Nah, jadi dia ini emang dibikin interaktif. Jadi kayak sebenarnya tanya jawab gitu ya, karena emang konsepnya itu kayak sebagai pengganti dosen sih. Nah, jadi di sini itu sebenarnya aku pengennya kalau yang dapet kelompoknya itu sebagai yang rajin ya kan, nanti tuh kalian bakal nanya sesuai sama materi yang kalian baca. Misalnya di sini kan materinya itu semantic web, berarti tanyalah soal apa aja tentang yang ada di sini. Misalnya kayak apa itu all ontology web language, kasih juga kayak keterangannya, jangan sampai apa itu all karena kan ini Gemini ya, takutnya nanti dia malah jawab tentang burung hantu. Jadi langsung aja dijelasin misalnya apa itu ontology web language, aku kurang paham tadi kayak gitu. Terus habis itu kalau buat yang males, kalian tuh bisa nanya yang nggak relevan. Tapi tolong banget jangan ini tuh dipakai buat kayak bikin web ya. Maksudnya jangan karena ini Gemini jadi dia bisa jawab, atau kayak kita pecut buat bikin web, jangan kayak gitu. Karena ini kan tokennya aku juga terbatas. Aku pengennya sih buat yang males itu kalian nanti nanyanya tuh kayak misalnya nggak relevan, misalnya kayak di sini kan tentang web HTML dasar-dasar doang kan, bisa juga kita tanya kayak apa itu machine learning. Nah itu nanti bakal nurunin skor dari ketertarikan kalian ke si mata kuliah ini. Jadi kayak gitu. Buat yang males kalau bisa pertanyaannya nggak relevan, buat yang rajin kalau bisa sering nanya dan serelevan mungkin. Nah yang males bisa nanya sering juga, tapi kalau bisa nanyanya itu yang nggak relevan. Oke, nah setelah itu, setelah selesai interaksi dengan chatbot, kalian balik ke yang PBW ini, terus habis itu kita ke bawah. Nah, kita ngerjain kuis di sini. Oke. Nah, ini tuh di kuisnya bisa dikerjain satu kali. Tapi kalau misalnya kalian ada kayak misalnya nggak sengaja waktunya habis atau gimana, coba aja ngomong sama aku, nanti bisa aku hapus attemptnya terus diulang lagi kuisnya. Nanti hasil kuisnya ini yang aku pengen kalian tuh upload ke Gform biar sebagai bukti kalau kalian tuh udah selesai ngetes si web ini. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, buat yang kuisnya sih aku pengennya kalau yang rajin ya itu tuh kalau bisa bener semua ya, atau enggak ya minimal 8 atau 9. Biar nanti kalau misalnya di dashboard itu ada pembandingnya. Nah, buat yang males kalau bisa ya udahlah sesuai materi yang kalian baca atau asal-asalan aja, tapi jangan sampai bener-bener asal klik gitu loh. Maksudnya soalnya kan kalau misalnya asal klik nanti jadinya skornya juga makin jelek kan. Jadi itu pokoknya kayak apa ya, tetap balance gitu, jangan sampai terlalu masa kayak skornya cuma bener satu, itu juga jangan kayak gitu. Misalnya bener 3, bener 4, bener 5, atau bener 10, itu juga masih kategorinya kan dianggapnya males. Nah nanti itu hasilnya bakal kayak gini. Di sini tuh ada yang ngerjain PG siapa aja sama skor-skornya. Nah ini dilihat di sini kenapa butuh kayak semacam nilai pilihan ganda itu, karena biar kita bisa tahu sesuai nggak sih skornya dia. Misalnya si Alia ini skornya tinggi, tapi apakah dia pas ngerjain kuis itu tetap tinggi juga, sebagai pembanding aja. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, makasih ya.